Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas kasus tentang teori permainan. Saya Aldino Dede Prastio dari program studi manajemen. Saya Danda Dharma dari program studi manajemen. Mahitul Mahwa dari program studi manajemen. Saya Mardatila Amdawa dari program studi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Dian Lestari dari program studi manajemen. Saya akan membahas pembahasan teori. Teori permainan membahas perilaku dua orang atau lebih yang sedang terlibat dalam adu strategi, di mana pilihan salah satu pemain akan mempengaruhi pilihan strategi pemain yang lain, hingga masing-masing pemain menemukan pilihan strategi yang dapat memaksimumkan kesejahteraan mereka. Teori permainan merupakan suatu model matematika yang digunakan dalam situasi konflik atau persaingan antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan sebagai pesaing. Dalam permainan, peserta adalah pesaing. Keuntungan yang satu merupakan kerugian yang lain. Klasifikasi game teori terdiri dari 1. Jumlah pemain. Yang pertama, pemain 2 orang. Kedua, pemain N orang atau lebih dari 2. 2. Nilai permainan. Yang pertama, pemain jumlah 0, dan yang kedua, pemain jumlah bukan 0. 3. Strategi pemain. Yang pertama, strategi pemain murni. Yang kedua, strategi pemain campuran. Selanjutnya, masuk pada pembahasan kasus. Ada dua macam two-person zero-sum games. Yang pertama, jenis permainan strategi murni atau pure strategy game, di mana setiap pemain hanya menjalankan strategi tunggal. Dan yang kedua, yaitu permainan strategi campuran atau mixed strategy game, di mana kedua pemain menjalankan strategi yang berbeda-beda. Contoh soal. Dua perusahaan, PT Astra Honda Motor dan PT Yamaha Indonesia Motor yang memproduksi alat transportasi motor dan mobil, mengalokasikan dana guna kegiatan promosi dalam rangka merebut pasar. Ada 3 alternatif bagi perusahaan untuk dipilih. PT Astra yaitu yang pertama pasang iklan dengan spanduk, yang kedua pasang iklan dengan media, dan yang ketiga pasang iklan dengan brosur. PT Yamaha yaitu yang pertama tidak pasang iklan, yang kedua pasang iklan secukupnya, dan yang ketiga pasang iklan besar-besaran. Pembahasan soal pure strategy game akan dilanjutkan oleh Mahitul Mahwa. Baiklah, di sini saya akan membahas soal pure strategi. Payoff metric menyajikan informasi nilai hasil dari pertemuan antar strategi dari kedua pemain. Kedua pemain tersebut adalah PT Astra dan PT Yamaha. Di baris PT Astra A1 terdapat angka 50, 40, 25. Ketiga angka tersebut akan kita masukkan ke dalam minimal baris. Angka berapa yang kita masukkan? Angka 25. Kenapa 25? Karena di ketiga angka tersebut kita mencari nilai terkecil. Yang terkecil yaitu 25. Sedangkan di baris A2 nilai 100, 55, 50. Yang terkecil adalah 50. Sedangkan di baris A3 ada nilai 68, 30, 32. Nilai terkecilnya adalah 30. Sedangkan di PT Yamaha terdapat kolom B1 yang mempunyai angka 50, 100, dan 68. Di kolom tersebut kita mencari nilai terbesar maksimal kolom. Di angka ketiga tersebut nilai terbesarnya adalah 100. 100 tersebut kita masukkan ke dalam maksimal kolom. Di kolom B2 ada angka 40, 55, 30. Nilai terbesarnya adalah 55. Di kolom B3 ada angka 25, 50, dan 32. Nilai terbesarnya adalah 50.
Setelah kita masukkan semua angka yang udah didapat, kita akan mencari nilai maksimalnya di kolom minimal baris. Di dalam tabel minimal baris ini ada 3 angka, 25, 50, 30. Di 3 angka tersebut, kita akan mencari nilai terbesar atau maksimin. Nilai terbesarnya adalah 50. Sedangkan di maksimal kolom, kita akan mencari nilai terkecil. Dari 3 tersebut, nilai terkecilnya adalah 50 atau disebut dengan minimax. Maximin sama dengan minimax dengan hasilnya sama 50, itu disebut dengan saddle point. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan strategi murni, PT Astra Honda Motor akan melakukan strategi A2, pasang iklan dengan media. Sementara PT Yamaha Indonesia Motor akan melakukan strategi B3, pasang iklan besar-besaran. Dengan nilai permainan yang didapatkan adalah sebesar 50. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal mix strategi. Di sini diketahui PT Astra dan PT Yamaha. Untuk baris A1 diketahui angka 18 dan 14, baris A2 10 dan 22. Nah, kita tambahkan kolom oddmans-nya. Untuk mengisi baris pertama, itu kita lihat dari angka baris A2. 22 dikurang 10, maka kita taruh hasilnya di sini 12 untuk baris A1. Nah, untuk di bawahnya dapat hasil 4 itu dari pengurangan 18 dikurang 14. Nah, selanjutnya untuk oddmans kolom. Untuk kolom B1 dapat hasil 8 itu dari pengurangan 22 dikurang 14, dan kolom B2 dapat hasil 8 dari pengurangan 18 dikurang 10. Nah, selanjutnya karena hasil maksimin dan minimaxnya itu berbeda, maka kita carilah proporsinya. Untuk P1 sama dengan 12 per 12 ditambah 4. 12 kita dapat dari sini, dan penyebutnya kita dapat dari hasil oddmans-nya. Nah, sama dengan 12 per 16 sama dengan 3 per 4 disederhanakan. Untuk P2-nya dapat dari baris kedua, itu 4 per 12 ditambah 4 sama dengan 4 per 16. Kita sederhanakan jadi 1 per 4. Nah, selanjutnya untuk kolom oddmans-nya. Untuk yang pertama, ini kita dapat hasil 8 dari sini, per penyebutnya 8 tambah 8 sama dengan 8 per 16, disederhanakan jadi 1 per 2. Untuk yang kedua, ini 8 per 8 tambah 8 sama dengan 8 per 16 sama dengan 1 per 2. Nah, udah kita dapatkan hasil proporsinya. Nah, kita dapatkan dari player A itu 3 per 4 strategi 1 ini, dan 1 per 4 dari strategi 2. Dan player B 1 per 2 dari strategi 1 dan 1 per 2 dari strategi 2. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Aldino. Terima kasih. Selanjutnya, setelah mendapatkan proporsi strategi, kita akan mencari nilai permainannya. Pertama, gunakan informasi kolom B1 dan bandingkan dengan oddman yang berada di kanan ini. Dengan cara pembilangnya yaitu 18 dikali dengan 12 ditambah 10 dikali dengan 4. Kemudian penyebutnya yaitu 12 dan ditambah 4. Akan menghasilkan 256 per 16. Dan kemudian dikecilkan menjadi 16. Kemudian bisa juga dengan elemen baris dengan cara yang sama, yaitu dengan 18 dikali 8 ditambah 14 dikali 8 dengan penyebut 8 ditambah 8 akan menghasilkan 256 per 16 dan dikecilkan akan menjadi 16.
Kesimpulannya yaitu, dengan menggunakan strategi campuran, PT Astra akan melakukan strategi A1 dan A2 dengan proporsi 3/4 dan 1/4, sementara PT Yamaha akan melakukan strategi B1 dan B2 dengan proporsi 1/8 dan 1/8. Adapun nilai permainannya yang didapat adalah sebesar 16.